Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Putri Lestari dengan NIM 2020-20769 dari kelas Pendidikan Biologi 20073. Di sini saya akan melakukan pembedahan pada ikan nila dan juga saya akan menjelaskan karakteristik dan morfologi, organ-organnya, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem peredaran darah, sistem syaraf dan otot, dan juga sistem urogenitalis. Ikan nila atau Oreochromis niloticus termasuk jenis hewan vertebrata yang seluruh badannya bersisik dan mempunyai gurat sisik. Adapun klasifikasi ikan nila, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Actinopetregi, ordo Percivanes, famili Psyllidae, genus Oreochromis dan spesies Oreochromis niloticus. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan nila termasuk jenis ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan, memiliki sifat omnivora, yaitu pemakan fitoplankton, vertebrata kecil, dan lainnya. Mampu mencerna makanan secara efisien, serta pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap serangan penyakit. Selain itu juga memiliki karakteristik sebagai ikan parentaker yang merawat anaknya dengan menggunakan mulut. Ikan nila merupakan ikan jenis tropis yang menyukai perairan dangkal. Ikan ini hidup di air tawar, air payau, dan juga air laut. Ikan nila memiliki bentuk badan pipi ke samping memanjang dengan garis-garis pada sirip ekor berwarna merah sejumlah 6-12 buah. Ciri khas ikan nila adalah garis-garis vertikal berwarna hitam pada sirip ekor, punggung, dan dubur. Pada gambar ini bisa kita lihat bagian dari ikan nila, yaitu ada A. celah mulut atau rima oris, yang B. mata atau organon visus, yang C. tutup insang atau apparatus opercularis, yang D. sirip punggung atau pinna dorsalis, yang E. sirip dada atau pinna pectoralis, yang F. sirip perut atau pinna abdominalis, yang G. sirip belakang atau pinna analis, dan kemudian ada H. sirip ekor atau pinna caudalis. Yaitu ada pisau, ada pinset, ada gunting, sarung tangan, dan tak lupa juga ikan nilanya. Kemudian styrofoam. Sebelum melakukan pembedahan, terlebih dahulu bersihkan sisiknya agar mudah saat melakukan proses pembedahan. Pembedahan dilakukan dengan mencari anus atau anal dari ikan tersebut.
Awalnya, makanan akan masuk ke dalam mulut. Di mulut ini, ikan memiliki gigi-gigi kecil dan ada lidah. Di mulut, terjadi pencernaan secara mekanik. Dan selanjutnya, makanan akan diteruskan di esofagus. Tidak terlihat esofagusnya di sini karena tertutup oleh insang. Dari esofagus ini, makanan akan masuk ke lambung. Nah, ini lambung ikan yang berbentuk seperti kantung. Terlihat lambungnya itu menyambung dengan saluran esofagus. Di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya itu oleh aktivitas kontraksi dari lambung, dan kimiawinya itu dari HCl dan enzim-enzim. Setelah dicerna dari lambung, makanan akan berbentuk berupa kim. Kim ini akan masuk ke dalam usus. Bisa dilihat, ini ususnya. Di usus terjadi penyerapan nutrisi dari makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan mineral atau ion, yang nantinya makanan ini akan disalurkan sampai ke ujung dari usus. Ujung dari usus ialah rektum, dan di rektum ini menyambung ke anus. Pada saat air masuk ke dalam mulut, maka operkulum menutup. Air yang masuk ke dalam mulut dikeluarkan kembali melalui operkulum atau tutup pada insang. Oksigen yang terkandung dalam ikan akan ikut oleh kapiler darah dalam insang. Begitu juga pada karbon dioksida dikeluarkan melalui operkulum pada insang. Jika kita amatin ikan lebih dekat, maka dapat dilihat insang membuka dan menutup. Hal ini bisa kita lihat ikan bisa bernapas. Ini adalah bagian insang ikan nila, yaitu pertama ada bagian gilrekes atau gigi insang yang berfungsi untuk menyaring air yang melewati bagian insang. Kedua itu ada lengkung insang atau gill arch yang fungsinya sebagai tempat di mana lembar insang melekat. Dan yang ketiga itu lembar insang atau gill filamen yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ utama sistem sirkulasi yaitu adalah jantung. Pada jantung terdapat antrium dan ventrikel. Sistem peredaran darah pada ikan adalah sistem peredaran tertutup. Pada jantung terdapat vena cardicales anterior yang akan memompa darah dari jantung ke kepala. Kemudian, vena cardicales posterior juga yang terdapat dalam jantung akan memompa darah dari jantung ke bagian ekor. Di dalam jantung terdapat sinus venosus yang merupakan organ tambahan dari jantung. Baiklah, ini merupakan sistem saraf pusat pada ikan. Pertama ada telecephalon, yaitu bagian otak depan, yang berfungsi sebagai penghantar impuls bau. Selanjutnya di belakang ada diencephalon yang berfungsi sebagai berhubungan dengan hormon. Di belakang diencephalon terdapat mensencephalon, yaitu otak tengah, yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Selanjutnya, metencephalon yang terdapat cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan ikan di air. Dan di belakang metencephalon terdapat myencephalon, yaitu otak belakang posterior atau membran obrol mata yang berfungsi sebagai pusat saraf sensorik. Dan ini adalah otot pada ikan nila. Otot ikan nila terdiri dari beberapa bagian, seperti epaksial atau bagian atas, hapaksial atau bagian bawah, myomers, myocentum, septum skeletogeneus horizontal. Dan ini merupakan sistem urogenitalis pada ikan nila, gonad jantan yaitu testis yang akan menghasilkan sperma. Adapun ciri-ciri dari testis yaitu lonjong, licin, kuat, lebih kecil daripada ovarium. Terletak pada dinding dorsal bagian tubuh, warna putih kekuningan dan halus. Berat dapat mencapai 12% dari berat tubuh atau lebih. Selanjutnya itu gonad betina, yaitu ovarium, yang akan menghasilkan ovum. Adapun ciri-ciri ovarium yaitu
berbentuk lonjong dan berubah saat matang, tergantung pada dorsal mesenterium, berwarna putih sebelum matang dan kekuningan saat matang. Beratnya pada saat matang dapat mencapai 70% dari berat tubuhnya.